Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi hari ini Kamis 5 September 2024. Dan perlu kami informasikan siang ini Bang Kumis ada di kawasan Kecamatan Carita, tepatnya di lapangan depan kantor kecamatan, di mana ada satu agenda acara simulasi penanganan darurat potensi megatrust dan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus bersama langkah channel Bang Kumis Berbagi dari Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Pemirsa, nampak warga pun terus bergegas begitu mendengar sirine dan ada tanda-tanda tsunami datang, dan warga pun terus untuk mencari perlindungan. Cepat lari, cepat lari. Nah, sepertinya kekacauan warga Carita. Lari, lari. Pak, Bapak nama siapa Pak? Pedro. Ini lari-lari pada ada apa sih Pak? Ini di belakang ada tsunami. Ada tsunami. Tsunami. Air. Tinggi airnya. Airnya lumayan agak masuk. Terus warga gimana warganya? Pelelangan. Warga gimana? Untuk semua berbondong-bondong mencari dataran yang tinggi. Oh, ada jalur evakuasinya nggak Bang? Ada Oke, evakuasinya. semoga selamat. Ya, sama-sama. Nah, itulah pemirsa, kepanikan warga salah satunya mengatakan bahwa jelas bahwa hari ini telah terjadi tsunami, tepatnya di kawasan pantai di Kabupaten Pandeglang. Nah, sepertinya kekacauan warga Carita. Lari. Nah, seperti inilah kondisinya. Warga berhamburan begitu mendengar sirine sebagai pertanda, dan warga pun terus memunculkan kentongan sebagai pertanda ada satu bencana yang akan tiba. Nah, ibu hamil pun terus berlarian bersama suaminya terus. Nah, seperti inilah satu warga ditandu. Nah, di sana terlihat inilah salah satu upaya penyelamatan warga dengan cara ditandu. Bergerak tuh. Ayo. Nah, begini suatis begitu kacau, warga berhamburan untuk menyelamatkan diri, mencari tempat perlindungan yang lebih tinggi. Seperti yang Anda lihat, nampak ibu hamil pun terus dibantu oleh tim penyelamat. Seperti inilah. Sejumlah warga terus mencari tempat yang tertinggi. Di sana ada jalur evakuasi yang memang disiapkan. Warga nampaknya sudah tahu bagaimana cara menyelamatkan diri untuk lari dari satu bencana yang tiba-tiba datang. Seperti inilah kondisi terakhir di Kecamatan Carita. Nah, upaya warga untuk menyelamatkan diri terus naik ke dataran yang lebih tinggi seperti ini. Dan nampaknya para pengungsi penyelamatan ini sudah mencapai titik aman di salah satu masjid yang memang posisinya lebih tinggi. Nah, seperti inilah kondisi penampungan sementara di salah satu masjid yang memang masjid ini dianggap satu titik kumpul yang aman untuk para pengungsi akibat dari suasana bencana pada hari ini. Nah, mungkin Bang Kumis mau nanya nih ke salah satu warga yang memang sudah selamat dan nyampe di salah satu masjid. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, nama siapa, Bu? Dede. Bu, warga mana, Bu? Ciberem. Ciberem. Tadi memang ada apa sih yang sampai lari seperti ini? Ada getaran. Terus Kita langsung lari aja gitu. Terus ombak tadi naik belum? Iya udah. Udah naik. Kira-kira berapa meter, Bu? Paling 1 meteran masih di pantai. Nah, terus cara penyelamatannya yang utama dipakai apa? lari sejauh mungkin dari itu, dari Anak-anak sendiri
Ikut. ya. Ya. Bu, bawa barang apa aja yang Ibu bawa Paling untuk selimut sama itu aja sama yang keperluan penting. Iya. Capek. pemirsa? Di sana nampaknya ada ibu-ibu hamil muda yang juga ikut menyelamatkan, didampingi oleh tim penyelamat. Coba Bang Kumis mau sedikit nanya-nanya dulu. Ibu, nama siapa Ibu? Iya. Dari mana Bu? Sarita. Ini hamil berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Suaminya ada nggak? Ke laut. Ke laut. Nah, pas ada tsunami, apa yang dilakukan Bu? Langsung lari. Kaget. Kaget. Ya. Terus apa aja yang dibawa? Nggak ada. Langsung lari. Cuma yang di perut doang ya? Oke Bu, mudah-mudahan selamat Bu ya. Terus ada tim yang bantu nggak Ibu? Ada. Dari mana itu Bu? Destana. Oh, Destana. Dari Carita juga ya? Oke Bu, selamat Bu ya. Nah, seperti ini pemirsa situasi terkini di mana sejumlah warga nampaknya begitu ketakutan dengan adanya bencana yang memang hari ini nampak seperti yang Anda lihat. Ibu-ibu pun begitu sedih nampaknya karena ini hanya bisa menyelamatkan beberapa barang yang bisa diselamatkan. Nah, seperti inilah wajah-wajah para pengungsi yang memang hari ini masih ditampung di tempat sementara, yaitu di masjid atau tempat-tempat yang lainnya yang dikatakan aman. Dan informasi juga untuk warga, segera seandainya terjadi tanda-tanda bencana, segera lari menyelamatkan diri sesuai dengan anjuran dari jalur evakuasi yang memang sudah disiapkan. Ibu nama siapa Bu? Jasra. Dari mana Bu? Dari Carita. Bu, tadi ombaknya segede apa sih sampai Ibu lari begitu kenceng? Kelihatan Bu? Itu awal-awal sebelum datang ombak. Apa tanda-tandanya Bu? Begitu. Iya. Ada sirine bunyi nggak? Ada. Oh, begitu sirine bunyi terus Ibu udah waspada ya? Iya. Terus lari. Nah, yang dibawa ini apa-apa aja Bu? Yang dibawa barangnya? Makanan, Pak. Oh gitu. Iya. Terus ada tim yang bantu belum Bu? Ada tim Ada. banyak. Iya. Tapi selamat semua keluarga. Oke Bu ya. Di sana juga nampak ada ibu-ibu yang membawa bayinya entah usia berapa. Coba ini nampaknya baru datang. Bang Kumis tanya dulu nih. Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu nama siapa Ibu? Ibu Nia. Ini rombongan dari mana ini? Dari Kampung Basisir, Pak. Kampung Basisir. Emang tadi ada apa pada lari Ada gempa. gempa? Itu tanda-tandanya ada sirine nggak sih? Ada. Ada sirine bunyi, kenceng nggak? Nah, setelah Ibu mendengar sirine, apa upaya pertama yang dilakukan? Lari, Pak. Pada lari. Nah, untuk penyelamatan diri di saat bencana, apa aja yang perlu dibawa sama ibu-ibu tuh? Oh gitu ya. Nah, yang paling berharga adalah keluarga. Terutama anak seperti ibu ini. Ibu ini anaknya umur berapa? Umur baru 5 bulan, Pak. Bapaknya kemana? Enggak ada kerja. Ke laut. Waduh. Terus ini kasih susu belum ini? Belum, Pak. Nah, nanti minta ke tim evakuasi di pos, minta susu terutama ya untuk anak-anak dulu ya. Oke Bu, selamat lanjutkan Bu ya perjalanannya. Selamat Bu. Nah, pemirsa, tadi adalah merupakan satu adegan simulasi di saat warga terkena bencana. Dan mudah-mudahan dari tayangan-tayangan channel Bang Kumis Berbagi yang baru saja ditayangkan itu menjadikan satu contoh di mana di saat bencana terjadi warga harus berbuat apa, lari kemana, itu menjadi satu pilihan. Karena di saat bencana hanya diri sendirilah yang akan bisa menyelamatkan. Orang lain juga sama. Tapi mudah-mudahan dengan ditayangkannya channel Bang Kumis Berbagi, semua warga Carita, Pandeglang, Banten dan sekitarnya mengetahui bahwa hari ini hanya merupakan simulasi, bukan peristiwa yang sebenarnya. Dari Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama warga Carita mengabarkan. Dengan adanya informasi dari pusat tentang adanya isu megatrust, diterima oleh warga, terkadang itu menjadi satu kekhawatiran tersendiri. Apakah memang harus seperti itu cara penyampaian ke warga atau memang ada cara lain untuk menyampaikan agar informasi itu tepat ke warga tapi warga sendiri tidak resah? Ya, sekali lagi megatrust bukan isu, itu informasi dan ada, itu sudah ada sejak lama. Dan memang
kesadaran itu harus terbentuk kepada masyarakat. Jadi contoh hari ini adalah ya kalau kita panik dan tidak paham lebih bahaya. Lebih baik kita tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya hari ini kita lakukan apel kesiapsiagaan dengan seluruh unsur sekaligus juga masyarakat supaya mereka tahu oh kalau ada gempa bumi dan tadi ada tata caranya. Ada informasi yang disampaikan ke masyarakat, kemudian ada sirene yang dibunyikan kalau ini oleh BMKG akan dinyatakan sebagai bahaya tsunami, makanya mereka harus melakukan evakuasi dan titik kumpulnya sudah ada. Nah ini adalah cara bagaimana kita menyikapi informasi yang tengah ada di masyarakat. Saya rasa itu yang kita bisa lebih mempersiapkan diri kita daripada kita hanya kebingungan dengan informasi. Terima kasih. Alhamdulillah rekan-rekan media bahwa hari ini kita sudah melaksanakan kerja bareng bersama. Kebetulan Pandeglang menjadi tempat lokus untuk dilaksanakan apel siaga. Tadi kita sudah laksanakan. Banyak sekali saya kira manfaatnya, terutama berkaitan dengan di Kecamatan Carita khususnya ya saya bilang. Tapi kita kan punya beberapa kecamatan yang dekat pantai semua. Sehingga ini hal yang sangat luar biasa, edukasi untuk masyarakat dan kita semua. Tadi berpesan kepada BNPB bahwa kita juga tidak, artinya selalu waspada. Dan ini tugas kami di Pemda, saya kira ada arahan bahwa kita tetap melakukan kesiapsiagaan. Artinya tidak berhenti di sini. 2 bulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali kita kan ada simulasi untuk lebih memasyarakatkan, lebih mengedukasikan masyarakat supaya nanti pada saatnya ada ya kita berharap tidak ada, tapi kalaupun yang terjadi kita sudah siap. Itu saya kira banyak sekali tadi, termasuk juga bantuan yang kita terima. Mohon maaf, terima kasih Pak dari BNPB sudah banyak sekali kita dapatkan, tadi kita sudah terima. Demikian saya kira. Titik rawan kalau kita lihat terutama di titik-titik daerah pantai ya kita ini yang kita waspadai, tetapi banyak anak juga di sekitar pegunungan. Tapi nanti mungkin secara teknis di BPBD yang tahu persis di mana titik-titik rawan. Yang jelas kita semua anggap rawan. Bencana itu kan kita tidak bisa prediksi. Tapi kalau kita waspada dan sering memberikan edukasi, mudah-mudahan masyarakat bisa nanti diberikan pelajaran. Itu saya kira. Nyambung yang disampaikan Pak Sekda, jadi jelas kita mengalami yang disebut dengan megatrust yang sekarang menjadi isu, bukan hanya isu tapi itu adalah ramai dibahas di masyarakat. Salah satu yang menjadi penting bukan masalah informasi yang menjadikan panik masyarakat, tapi bagaimana sebenarnya kesiapsiagaan itu ada di masyarakat, menjadi kesadaran yang secara kolektif menjadi budaya bahwa kita memang berada di kawasan yang berisiko. Nah, kita lihat sejarah terakhir 2018 dan tadi disampaikan 2022 itu juga terjadi gempa dan titiknya ya di Pandeglang ini. Jadi artinya selain Pandeglang, tapi ini menjadi fokus karena di wilayah sini adalah yang terdampak adalah Pandeglang. Makanya wilayah yang ditetapkan untuk pemilihan simulasi dan apel kesiapsiagaan adalah di sini. Apel ini bukan hanya sekedar seremoni ya, teman-teman media. Jadi bukan hanya sekedar kita hadir apel, terus semuanya hadir, tahu bahwa ini bukan. Terus masyarakat melakukan evakuasi secara mandiri, bukan hanya itu. Yang paling penting adalah bagaimana kesadaran itu ada di masyarakat dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan siap untuk selamat. Itu yang paling penting adalah bagaimana membangun kesadaran secara kolektif dan budaya itu ada di masyarakat yang memang ini titik-titik rawan yang penting untuk menjadi perhatian masyarakat. Dan saya rasa pemerintah daerah sudah punya komitmen yang cukup bagus ya untuk bagaimana menggandeng semua unsur ya. Jadi memang BPBD punya tanggung jawab. Tapi di sini tidak hanya BPBD. Yang disebut multi helix di sini ada dari klaster-klaster tadi kalau dilihat dari apel pagi kelihatan bahwa TNI Polri juga punya peran yang cukup kuat. Yang terutama masa respon. Tapi kesiapsiagaan ini harus dimiliki oleh semua unsur masyarakat di mana memang membangun kesadaran itu harus bersama-sama.